DPD KNPI Kabupaten Simalungun menggelar dialog terbatas masa pandemi COVID-19 dengan bakal calon Bupati Simalungun. Dialog yang digelar oleh para kawula muda tersebut mengusung tema Dialog Pengembangan Pemberdayaan Pemuda di Tahun Politik 2020 oleh bakal calon Bupati Simalungun Radiapu Hasyolan Sinaga dan lebih tren disebut HERAS. Acara yang digelar di Hotel Sing Esong, Jalan Sangawalu, Siantar Estate, Simalungun, Sabtu 20 Agustus 2020, dihadiri puluhan pemuda dari organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Simalungun. Ketua DPD KNPI Kabupaten Simalungun, Johot Rizal Saragi, mengatakan, dialog yang digelar pada hari ini salah satu upaya pemuda untuk ikut berperan dalam pelaksanaan demokrasi dan sekaligus sebagai jembatan memperkenalkan kepada masyarakat sosok pemimpin yang dicintai masyarakatnya. Kegiatan dialog ini bukan hanya untuk kali pertama, tapi juga akan digelar kepada calon-calon yang lain. Ini salah satu langkah awal pemuda dapat bersinergi dengan para calon Bupati Simalungun yang akan bertarung pada 9 Desember 2020 mendatang, ujarnya. Dialog yang digelar 1 jam lebih dihadiri langsung oleh Radiapu Hasyolan Sinaga sebagai narasumber, serta moderator Rajat Siregar dan penalis Suasana Nikmat Ginting. Banyak kalangan mempertanyakan pemekaran ini, khususnya saudara kita dari Simalungun bawah. Kalau selama ini kita dengar, bagian atas tidak setuju, yang tokoh-tokoh tertentu tidak setuju, tetapi sama-sama kita melihat bagaimana dampak pemekaran di berbagai-bagai daerah yang sudah dimekarkan di Indonesia. Ini contoh kecil saja. Tapanuli Utara sekarang sudah terbagi menjadi 4 kabupaten. Ketika Tapanuli Utara berdiri sendiri, APBD-nya itu hanya 680 miliar per tahun. Ketika ditekatkan menjadi 2 kabupaten, membahas kalau nggak salah, membahas, ternyata APBD Tapanuli Utara naik menjadi 840 miliar. Kemudian mekar lagi. Kalau nggak salah, Tobasa ya? Tobasa. APBD Tapanuli Utara cenderung naik lagi, saya lupa angka. Ketika ini didekatkan lagi dengan Samosir, APBD-nya juga sudah sampai di atas 1 D. Yang sekarang dinakodai saudara saya Nixon November. Artinya tidak ada yang salah sebenarnya dengan pemekaran. Justru pemekaran ini adalah menunjang pembangunan yang lebih terintegrasi oleh pemerintah. RHSJW lah garda terdepan. RHSJW lah yang terdepan akan datang ke Jakarta untuk bermohon kepada pemerintah supaya Simalungun ini dimekarkan. Kalau harapan saya sebenarnya bukan hanya dua kabupaten, Bapak, Ibu Dewi Setika. Kalau dibandingkan dengan kabupaten yang lain yang ada di Sumatera Utara ini, seharusnya Simalungun ini harus bisa menjadi 3 kabupaten seharusnya. Dilihat dari teritorial luasnya. Dan sebenarnya juga sangat mendukung sumber daya alamnya, terutama juga sumber daya manusia. Saya yang selama ini berkeliling seluruh Indonesia, tak ada lagi yang tidak saya jalan lagi pelosok Nusantara ini. Banyak sekali Bapak Ibu, putra putri Simalungun ini, orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Baru ini saya bertemu dengan Profesor Dr. Hewan Mardiwani Rijal Damanik, salah satu deputi di bidang penelitian dan pengembangan DKBBN di Jakarta.
Beliau itu asli putra Simalungun. Saudara itu, bapak beliau itu adalah guru besar di IPB. Dan beliau itulah yang menemukan karya ilmiah. Beliau itu berhasil, ya, berhasil membuat produk dari terbangun. Siapa tak kenal terbangun di sini? Semua kita kenal terbangun, ya. Kalau bahasa Simalungun namanya bangun-bangun, ya, bangun-bangun. Ternyata bangun-bangun ini bisa merangsang untuk pertumbuhan ASI 5 kali lipat dari susu suplemen lainnya. Ternyata bukan hanya itu, Bapak Ibu. Ternyata bangun-bangun juga bisa untuk mengatasi kanker. Kemudian antioksidan. Jadi artinya banyak putra-putri Simalungun ini ke depan, ya, banyak putra-putri Simalungun ini ke depan yang bisa kita ajak bersama supaya datang ke Kabupaten Simalungun. Penanganan COVID di situasi kecenderungan ekonomi yang lemah pada saat ini, saya kira sama-sama kita memahami tak satu pun negara yang bisa berhasil menangani COVID selama ini pada saat ini. Tetapi bagaimana pemerintah ke depan memberikan solusi, terutama berita baiknya bahwa pemerintahan Jokowi telah berhasil menciptakan vaksin untuk pengobatan COVID-19 di tahun Desember 2020. Sama-sama kita berdoakan. Ya, di samping itu saya juga mengajak KNPI sekalian menjadi garda terdepan mengikuti aturan protokol kesehatan, ya. Jangan pula kita dari kepemudaan, ya, memberikan teladan yang tidak baik dengan aturan pemerintah, khususnya, ya, rajin cuci tangan, pakai masker, physical distancing, dan lain-lainnya. Dan mampu, ya, tidak akan mampu untuk menjawab persoalan yang ada di Simalungun, khususnya di sektor pendidikan, sektor infrastruktur, sektor kesehatan, dan sektor lainnya. Kami melihat banyak hal sebenarnya sumber-sumber pendapatan lain yang bisa kita garap, yang bisa kita pergunakan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Simalungun. Salah satu contoh, tadi sudah saya sampaikan bagaimana tata kelola keuangan yang baik, bagaimana dana-dana bansos itu dipergunakan untuk apa, dan bagaimana Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Simalungun, kita semuanya, saya kira mampu menjawab ini di dalam hati kita masing-masing. Dari tata kelola keuangan, kami sudah mengevaluasi bisa, ya, akan melambingkan anggaran itu untuk khususnya infrastruktur darat, bisa kita hemat sampai 100 miliar per tahun. 100 miliar per tahun berarti kita bisa membangun tambahan jalan itu sekitar hampir 40 km. Ya, 100 km bisa membangun 40 km. Kemudian, dari mana sumber-sumber pendapatan kita ke depan? Saya ada belajar dari teman saya, bupati di Kalimantan, bahwa dari PBB pada bumi dan bangunan itu juga merupakan sumber yang sangat seksi untuk pendapatan anggaran daerah di Kabupaten Simalungun. Kalau kita menghitung secara acak DPT Kabupaten Simalungun
638.000 jiwa. Nah, kalau dibuat kakaknya berapa? Kakaknya yang ada 630 mungkin sekitar, bisa nggak itu 400.000 kakak? Bisa, supaya kita terhitung mama-mama saja ya. Kita masuk umur, gak usah 400, 300 saja. Hampir 90%, 300.000 penduduk Kabupaten Simalungun tidak memiliki legalitas tanah. Pemerintah RHS Jawa Depan akan memerintahkan aparatur negara, camat, kepala desa, supaya menerbitkan surat keterangan tanah atau surat ganti kerugian tanah atau surat-surat yang lainnya yang membuktikan bahwa tanah itu legal menjadi miliknya. Apa yang bisa kita ambil dari situ? Kita sama-sama menghitung. Ketika 300.000 dikali, kalau ada misalnya tanahnya 10 rantai saja, setiap dari yang 300.000 itu sama-sama kita menghitung berapa APBD yang akan kita dapat dari sana dari sektor PBB. Mungkin bisa kita ambil dari situ hampir 200 miliar. Kenapa? Pasti mereka juga akan, masyarakat kita akan apresiasi. Kenapa? Ketika mereka diterbitkan surat tanahnya, tentu tanah mereka juga pasti akan bernilai. Itu pasti. Demikian juga apa lagi sumber-sumber pendapatan yang lain. Selama ini pemerintahan kita kurang mendapat kontribusi dari pembagian dana hasilnya. Dari pemerintah di Kabupaten Simalungun, nyatalah warna Simalungun. Oke, itu mungkin merupakan satu kebetulan ini. Kita dari 50 ke perdagangan. Ketika sampai kita ke perdagangan, nampaklah warna Simalungun itu. Ketika dari Serdang, ya, kabupaten apa namanya? Serge. Kita berangkat dari sana dengan suasana jalan yang sangat luar biasa. Ketika kita masuk ke Kabupaten Simalungun, ketika kita masuk ke Kabupaten, mengharmonisasi hubungan Kabupaten Simalungun ini dengan Provinsi Sumatera Utara. Kami berhitung dengan Pak Jildi bahwa Provinsi Sumatera Utara bisa membantu Kabupaten Simalungun ini untuk membantu infrastruktur lainnya. Apalagi Bapak Ibu, selama ini juga kita tidak terakomodir dari dana-dana kementerian, dari Kementerian Desa, Kementerian PUPR. Wah, ini luar biasa. Saya banyak teman di kementerian, ya, itu kabupaten saudara kita Samosir 12 meter lebar jalan aspal, tinggi aspal 14 cm, bahu jalan bagus, pari juga bagus, sekeliling Pulau Samosir. Kira-kira apa penghasilan dari Kabupaten Samosir Bapak Ibu? Itu dari mana anggarannya? Dari kementerian. Dari kementerian. Strategi pemenangan dari RHS Jawa Depan. Tentu Bapak Ibu, kehadiran RHS JW di dalam dialog bersama dengan KPI Kabupaten Simalungun ini Bapak, inilah sebenarnya gestur kedatangan kami, mohon dukungan daripada saudara-saudaraku DPD KPI Kabupaten Simalungun untuk memenangkan pilkada yang akan dilaksanakan pemerintah ke depan 9 Desember 2020 untuk memenangkan tujuan kuliah ini. Oh, selamat datang.
Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Pranoto Monalisa mengabarkan.